peralihan dari musim kemarau ke musim hujan itu rentan sekali terkena penyakit. Semua yang di sini contoh jaga kesehatan, gitu ya. Baik, untuk pemanasan di awal pembelajaran kita menyanyikan lagu menyanyikan lagu nasional dulu ya. Garuda Pancasila apa semuanya? Baik, kita nyanyi bersama-sama ya. Silakan berdiri dulu. Sebelum kita memasuki materi intinya ya, saya
tidak bernama. Maksudnya cerita hikayat itu tidak ada penciptanya. Bukan tidak ada penciptanya, hanya tidak diketahui siapa penciptanya. Karena cerita hikayat itu biasanya terdengar dari turun temurun. Selanjutnya statis. Statis itu apa sih? Sama, begitu aja. Yang statis apanya? Ceritanya. Semua cerita hikayat itu memiliki ciri atau memiliki cerita yang hampir sama atau statis. Edukatif. Edukatif itu gimana maksudnya? Yang mengajarkan pembacanya atau manusia yang mengetahui cerita itu menjadi lebih berpendidikan atau lebih baik lagi. Ya, itu tadi karakteristik hikayat. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Kita lanjutkan lagi ke inti dari pembelajaran kita, yaitu nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai hikayat itu ada banyak sekali ya, tapi yang akan kita bahas cukup 5 saja karena ini sudah mencakup semuanya. Yang pertama adalah nilai religius atau agama. Yang dinamakan nilai religius di setiap cerita hikayat pasti akan disisipi tentang keagamaan. Bisa mungkin tokohnya yang sangat rajin beribadah, terus mungkin karena udah awalnya di hikayat si miskin tadi ya, kan si suami istri tadi mendapatkan emas itu karena apa? Ya karena udah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti akan ada disisipkan semacam kayak ceramah dan ada kata-kata Allah, ada kata sholat, ada kata sholawat dan lain sebagainya. Karena kebanyakan cerita hikayat itu berasal dari Melayu. Orang Melayu itu loh di sastra-sastra yang seperti itu latarnya itu pasti ada religiusnya dan khususnya lagi ke yang muslim. Itu kebanyakan. Walaupun yang tidak juga banyak ya, tapi kebanyakan. Nilai moral. Apa yang dimaksud nilai moral? Ya, gambaran umum saja tentang moral. Nilai moral maksudnya mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam bertindak apapun. Artinya kita harus berhati-hati dalam bertindak untuk sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam cerita hikayat biasanya itu sangat kencang sekali ada nilai moralnya. Jika ada tokoh yang sekiranya melanggar norma, biasanya akan langsung dapat balasan. Balasannya macam-macam, mungkin ada yang dikutuk, ada yang jadi miskin, ada yang jadi batu, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, jika si tokoh ini sangat mempertahankan norma-norma kebaikan, akhirnya akan mendapatkan kebaikan juga. Contohnya seperti yang di hikayat jenis kita dia, gimana? Apa yang didapat suami istri tadi? Dari ketabahannya, iya, mendapatkan sekarung emas yang tidak akan habis secara turun temurun. Bahkan si miskin tadi berhasil menjadi raja. Selanjutnya nilai sosial. Nilai sosial
religius. Nah, kalau orang yang agamanya baik, pasti moralnya juga baik. Turunannya kalau dia sudah bermoral, pasti dia sosialisasinya juga baik, bisa bersosialisasi dengan baik. Dia tidak akan membeda-bedakan orang mana sih miskin, mana sih kaya. Dia ini betul saja. Juga nilai kalau yang udah religius, moralnya bagus, nilai sosialnya bagus, biasanya dia memiliki budaya yang positif. Jika sudah memiliki tiga empat-empatnya ini, bisa dipastikan orang itu adalah orang yang berpendidikan. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjadi orang yang berpendidikan yang baik. Kalau tidak bisa ya tidak ada orang yang sempurna ya. Kalau tidak bisa lima-limanya minimal satu, yaitu ya religius, betul. Yang muslim jangan lupa sholat, Kristen yang muslim juga silakan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Baik, nilai-nilai hikayat ada yang mau bertanya? Silakan. Belum? Berarti paham? Jika paham, setelah ini saya akan menampilkan cerita hikayat. Kurang lebih durasinya sekitar 20 menit, 17-20 menit. Silakan kalian simak cerita tersebut. Sambil kalian menyimak, saya akan membagikan LKPD dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya sudah ibu bagi ya minggu lalu ya. Ini sudah diputuskan kelompoknya ya. Jadi nanti silakan kalian diskusi untuk menganalisis nilai-nilai yang terdapat pada hikayat yang akan kalian saksikan nanti. Nanti setelah selesai diskusi akan presentasi. Setelah presentasi nanti kita akan diskusi gitu ya. Silakan disimak hikayat Indra Bangsawan. Alisa, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan bercahaya yang megah dan mewah. Kerajaan yang memimpin kerajaan itu bernama Raja Indrabangsa. Dia adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan adil dalam bertindak. Sang raja memiliki istri yang juga baik hati dan paratnya sangat cantik. Kecantikannya sangat termasyhur di mancanegara. Wanita itu bernama Putri Siti. Para rakyat pun sangat menyukainya. Meski telah hidup makmur dan sejahtera, kebahagiaan raja itu dan istrinya belum lengkap karena mereka tak memiliki rombongan. Sekarang tugas kalian silakan berdiskusi secara kelompok, analisis nilai-nilainya dan juga kutipan teksnya. Jadi misalkan ini nilai agama, terus kalian jelaskan kontennya yang dimaksud nilai agama seperti apa, terus disebutkan contoh teksnya. Silakan dikerjakan bersama-sama. Nanti setelah selesai kita presentasi. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
takut kepada kurasa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kumalasari, sebagai putri. Kalau tidak demikian, Putri itu akan digunakan oleh kurasa. Ditambahkannya bahwa Cakapi sudah merencanakan bahwa barang siapa yang dapat membunuh kurasa tersebut akan dinikahkan dengan anak perempuan yang pada pesannya hidup. Barang siapa yang dapat oleh roh anak muda, ialah yang akan menjadi suami tuan putri. Dari segi budaya, raja-raja dahulu itu biasanya melakukan sayembara untuk mencarikan suami terbaik untuk putri-putrinya. Dalam iklan Indra Bangsawan juga terdapat hal serupa. Terima kasih. Masih ada kan? Masih ada? Saya kembalikan ke kelompok 1. Kegiatan presentasi. Baik, terima kasih sudah menambahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kita belajar tentang hikayat ya. Apa yang kalian dapatkan? Kita belajar apa saja yuk tadi? Pertama, pengertian hikayat. Ya, hikayat itu merupakan salah satu dari karya sastra. Tetapi memiliki ciri khas tertentu atau karakteristik. Apa saja dari karakteristik hikayat? Ada ingat? Yang pertama, ayo apa? Bukan. Yang lain itu kan nilai-nilainya. Karakteristiknya, iya bersifat statis. Apa maksudnya bersifat statis? Sama apa ya? Dan yang lainnya. Yang lain karakteristik yang pertama. Iya, atau istana sentris. Oh, kenapa istana sentris? Karena sebagian besar cerita hikayat itu settingnya di kerajaan. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum. Jadi semuanya sudah paham? Baiklah, jika paham, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Yuk. Satu, silakan ketua kelas ya, silakan. Kita bersama-sama berdoa di surat Al-Asr ya. Muslim semua kan di sini. Silakan Mas Arya memimpin doa. Jadi bersiap doa mulai. Bismillah.